melaporkan DJ Ferny Hassan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferny Hassan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferny Hassan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferny Hassan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferny Hassan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferny Hassan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferny Hassan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferny Hassan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferny Hassan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media. Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferny Hassan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferny yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferny Hassan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferny Hassan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu gak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus remix, gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan, saya udah punya keluarga istri saya yang saya juga harus juga jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu.
Terusnya gimana Pak artinya dengan Lita ini dan Cie Olive mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Cie Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan ya, karena dia punya anak itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah, saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari kamu masih bang pihak sana bang? Masalahnya secara private juga dan nah, secara sendiri kan emang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain di Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang di blog gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Itu kan katanya dia hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada.
Bang Densu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia, itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya, bahwa jelas tes pertama itu, ya, itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya. Ya, jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener, ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah, kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah. Ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jen. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya, ya hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Ada pasti ya. Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita, ya semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum, ya kita nggak bicarakan itu, ya. Bang, ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya. Menutup pintu damai, Bang, dengan laporan ini. Ya, jadi udah menutup pintu damai. Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini, Bang, mungkin Bang yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Olive. Oh, nanti. Itu gimana? Menurut kamu? beda lah itu.
Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh ya, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Colin? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Colin? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya.
Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya cari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih
aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari kamu masih Bang pihak sana Bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri kan emang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya udah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Ya dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Di blok belum sekarang Bang? Kamu di blog udah lama. Udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang, itu kan katanya dia hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Densu, ada kan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian. Ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita dia. Jadi tujuannya Ya nggak banyak order lah ya. ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat.
supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu ya kan, ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Itu pasti ya. Apa aja? Apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai Bang. Apa? Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang yang beberapa hari Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Olive. Oh, nanti. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ya, ceritanya nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tumbuk palanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya,
Disjoki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak? Artinya dengan berita ini dan Ci Olive, Mama sendiri gimana Pak?
Ya kalau dari istri saya Cik Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar SJM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anak itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin deh. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia dari kamu masih bang pihak sana bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih, ngapain ngobrol? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakmu kau pikirin. Jadinya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Di blok belum sekarang bang? Kamu di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Itu kan katanya dia hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia, itu ada dugaan menghilangkan jejak
digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih. Siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita dia. Jadi tujuannya, Ya, nggak banyak order lah. ya tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jen, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua. Supaya orang tahu, saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Itu pasti ya. Apa aja? apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini? Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Apa? Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Olive. Oh, nanti. Itu gimana menurut kamu? beda lah itu.
Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh ya, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ya, ceritanya nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya.
Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua. Ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya? Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin deh. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Ini ngerasa biasanya cari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih
aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari kamu masih Bang pihak sana Bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri kan emang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakmu kau pikirin. Ya dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Kamu di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang, itu kan katanya dia hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Densu, katakan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian. Ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah. Ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat.
supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu ya kan, ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Itu pasti ya. Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai Bang. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang yang beberapa hari Bang, efeknya Bang. Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Cioli. Oh, nanti. Itu gimana? Menurut kamu? Beda lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali betul kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya,
Disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak?
Dia kalau dari istri saya, Cik Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu. Sebenarnya saya kasihan ya, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya cari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari kamu masih Bang pihak sana Bang? Masalahnya secara private juga dan nah sekarang sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kau pikirin. Jadinya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Kamu di blok udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang itu kan katanya dia hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada.
Bang Densu, katakan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah, lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah, kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita dia. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah. Ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jen. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah pasti ya. Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya Koden ya? Pintu damai Bang dengan laporan ini? Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ciolik. Oh, iya. Itu gimana menurut kamu? Beda lah itu.
Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh ya, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Ngerasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Colin? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Colin? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali betul kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya.
Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densus sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya, kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya? Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya, ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya dari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih
aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh, anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh, kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Gitu lah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara transfer? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian. Ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya Ya nggak banyak order lah. Ya. ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya.
Salah satu betul. Iya, bentuk nasar saya. Saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Ada Itu pasti ya. Apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan terima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini? Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Cioli. Oh, nanti. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, Iya. tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disjoki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas,
kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya. Nah, keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus remix, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua. Ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar? Dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian
bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan ya, karena dia punya anak itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin deh. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang pihak sana bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih, ngapain ngobrol? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakmu kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Di blok belum sekarang bang? Gimana? Kamu di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang, itu kan katanya dia hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Densu, ada kan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia, itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan, ya.
kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita dia. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah. Ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jen. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah pasti ya. Apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya, Udah menutup pintu damai? Damai Bang. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang mungkin Bang yang beberapa hari Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Olive. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? Beda lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih?
ceritanya nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferni tuh enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa.
Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar SJM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya cari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih. Ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia cari panggung masih Bang, pihak sana Bang? Masalahnya secara private juga dan nah sekarang sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat bro.
alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berpeluang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Ya dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, katakan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah ya. Iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk. Iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah Udah pasti ya. Apa aja? Ya ada. Nanti
semua bukti yang ada kita ya semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan terima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai bang dengan laporan ini. Ya, Udah menutup pintu damai? Damai bang. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini bang mungkin bang yang beberapa hari bang efeknya bang Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempet sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa Siapa yang ngomong gitu? iya bener ngasih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Coli. Oh iya. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lagi. bang efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disjoki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya.
Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferny Hassan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferny Hassan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferny Hassan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferny Hassan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferny yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferny Hassan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferny Hassan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok
nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya dari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang biasanya bang. Masalahnya secara private juga. Nah, sekarang sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih, ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakmu kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Kamu di blok udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang, itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia, itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus
tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya kalau memang ini kita gugat perdata juga, ya karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama, ya tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya itulah dalam tes DNA. Kerugian, sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa, cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah ya. Iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga, karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali, edukasi buat masyarakat supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Ada pasti ya. Apa aja tadi? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini? Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari Bang, efeknya Bang. Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongi sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ciolik. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Sayang banget ya sih. Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen
pengen ngasih lihat personal, pengen kali betul kepalanya dia. Kalau ditanya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton di digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media. Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya,
Nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus remix, gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Olive mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar SJM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya dari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih Bang, biasanya Bang. Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih
cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakmu kau pikirin. Ya dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Den, itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara transfer? Belum ada. Bang Densu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya, Ya, nggak banyak order lah. Ya. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Den, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya, ya hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Itu pasti ya. apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita, ya semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang
dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai Kita nggak? nggak bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai bang dengan laporan ini. Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini bang, mungkin bang, yang beberapa hari, bang, efeknya bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongi sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Cioli. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lagi. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget ya sih. Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali betul kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Gitu. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disjoki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut.
Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densus sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus remix, gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ciolif mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ciolif, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar? Dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan ya, karena dia punya anak itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak,
dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin deh. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah, saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia nyari panggung masih bang pihak sana bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang,
ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu, tapi kelarnya mau sampai kapan gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya Ya, nggak banyak order lah. Ya. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jen, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu ya kan, ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya? Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Ada Itu pasti ya. apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Bang. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke, udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Cioli. Oh, nanti. Itu gimana? Menurut kamu? beda lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ya, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, Iya. tapi kan tidak kulakukan. Iya. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya. Tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup.
Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Gitu. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah
jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSC. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir yang bikin saya, ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya cari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari kamu masih Bang pihak sana Bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri kan emang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih, ngapain ngobrol? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting.
kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana, itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Kamu di blok udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah, lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah. Ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Sen. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua. Supaya orang tahu, saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah pasti ya. Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya.
Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya Densu kodenya. udah menutup pintu damai bang dengan laporan ini. Ya jadi. Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Apa? Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini bang mungkin bang yang beberapa hari bang efeknya bang Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempet sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa Siapa yang ngomong gitu? iya bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongi sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Oli. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? bang efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada ada bang? dia nih. Apa? Efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Colin? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tumbuk kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton di kita ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang.
Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferny Hassan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferny yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferny Hassan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferny Hassan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya? Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam.
Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin ya. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya dari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang biasa bang. Masalahnya secara private juga dan nah sekarang sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakmu kau pikirin. Jadinya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, katakan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang
membuat masalah, siapa yang mengada-ngada jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan, akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita tiga. Jadi tujuannya, Ya, nggak banyak order lah. Ya. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya, Ini salah satu bentuk nasar. ya, Salah satu bentuk iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Udah pasti ya. apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Pintu damai Bang dengan Ya, laporan ini. ya jadi. Udah menutup pintu damai? Damai Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dia hapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Coli. Oh, nanti. Itu gimana? Menurut kamu? Beda lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan
lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton di digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disjoki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua,
berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus remix, gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ciolif mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ciolif, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya dari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang, biasanya bang. Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Ya dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana.
Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Aku di blok udah lama. Udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara transfer? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya, Ya, nggak banyak order lah. Ya. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Udah pasti ya. apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai Kita nggak? nggak bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya Kodennya. pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini.
Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini bang, mungkin bang, yang beberapa hari, bang, efeknya bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempet sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener ngasih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongi sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Oli. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Sayang banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Korin? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali betul kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk menjadi orang baik. Gitu. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media,
Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferny Hassan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferny yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferny Hassan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferny Hassan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, apa ya kita harus mix, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan, saya udah punya keluarga istri saya yang saya juga harus juga jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ciolif mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ciolif, dia kan berbesar hati, dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik, tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan ya, karena dia punya anak itu 2 kalau saya nggak salah, dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama?
istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah, saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang pihak sana bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Jadinya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Gitu lah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Densu, ada kan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan
akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian, sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya Ya, nggak banyak order lah. Iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu ya kan, ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Ada Itu pasti ya. Apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Oli. Oh, nanti. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Ngerasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka masih mau support saya gitu. Udah itu. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, Iya. tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya. Tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun
Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Gitu. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu.
Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus remix, gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal, edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini. Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sikap gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anak itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih. Ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Bang rasa dia dari kamu masih Bang pihak sana Bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain ngobrol? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak. Makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakmu kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Kamu di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah
lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum Kita ada bisa. usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap. Ya, secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah, lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah, kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah. Ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jen. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Ada pasti ya. Apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini? Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai Bang. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya
sudahlah kepalang tanggung, mari kita selesaikan game ini. Oke. Bang, efeknya dari ini bang, mungkin bang, yang beberapa hari, bang, efeknya bang, Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempet sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Olive. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Colin? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Colin? Apa sih ya, ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton di kita ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan.
Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Fernie yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Fernie Hassan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Fernie Hassan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya, kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan kan, karena dia punya anak itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya? Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan?
Gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang pihak sana bang? Masalahnya secara private juga dan nah sekarang sendiri kan emang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakmu kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Kamu di blok udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Densu, katakan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah, lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang
dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama, ya tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya itulah dalam di tes DNA. Kerugian sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa, cuma kita kalkulasi aja di kita dia. Jadi tujuannya Ya nggak banyak order lah ya. ya tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga, karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali, edukasi buat masyarakat supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Sen, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah Pasti ya. apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai Kita nggak nggak? bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya Koden ya? pintu damai Bang dengan laporan ini? Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Apa? Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Oli. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Ngerasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni
Sebenarnya bukan buat Ferny sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferny Hassan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferny Hassan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferny Hassan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferny Hassan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferny Hassan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferny Hassan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferny Hassan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferny Hassan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferny Hassan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferny Hassan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferny yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferny Hassan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferny Hassan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu gak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu gak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama,
melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya dari di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih. Ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia nyari panggung masih Bang, pihak sana Bang? Masalahnya secara private juga dan nah sekarang sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih, ngapain ngobrol? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kau pikirin. Jadinya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan?
Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Den, Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, katakan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah, lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah, kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya, Ya, nggak banyak order lah. Ya. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Den, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya, ya hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Udah pasti ya. apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita, ya semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Ya, Kalau saya- minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai Kita nggak? nggak bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? pintu damai Bang dengan Ya, ya jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Bang. Apa? Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dia hapus gitu loh. Ya
Sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Bang, efeknya dari ini bang mungkin bang yang beberapa hari bang efeknya bang Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempet sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongi sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ciolik. Oh, berarti. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lain. bang efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Sayang banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara serius. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media. Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan.
Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Fernie yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Fernie Hassan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Fernie Hassan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densus sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya, kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSC. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya? Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin deh. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan?
Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah, saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang biasanya bang. Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain di bawah. Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang, itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang
Dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita tiga. Jadi tujuannya, Ya, nggak banyak order lah. Ya. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya, Ini salah satu bentuk nasar, ya, salah satu bentuk iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Itu pasti ya. Apa aja? apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa Siapa yang ngomong gitu? iya bener ngasih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Oli. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? Beda lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget ya sih. Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, Iya. tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni,
Sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media. Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu gak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama,
melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal, edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini. Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan, saya udah punya keluarga istri saya yang saya juga harus juga jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Olive mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Olive, dia kan berbesar hati, dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik, kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik, tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM, kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan ya, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin deh. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya dari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang biasanya bang. Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya udah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kau pikirin. Ya dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Aku di blok udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan?
Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Den, Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah, begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA. Ya, tapi saya selaku kuasa hukum ya bahwa jelas tes pertama itu ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya. Ya, jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap. Ya, secara hukumnya kita siap. Apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya, Ya, nggak banyak order lah. Ya. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Den, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Itu pasti ya. apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Ya, Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai kita nggak? nggak bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya Kodennya. pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini.
karena kemarin aja udah dia hapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung, mari kita selesaikan game ini. Oke. Bang, efeknya dari ini bang, mungkin bang, yang beberapa hari, bang, efeknya bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempet sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ci Oli. Oh iya. Itu gimana? Menurut kamu? Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Sayang banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Korin? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali betul kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton di digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk menjadi orang baik. Gitu. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media. Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya.
Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferny Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferny yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferny Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferny Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densus sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya? Maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan, saya udah punya keluarga istri saya yang saya juga harus juga jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ciolif mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ciolif, dia kan berbesar hati, dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik, kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik, tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM, kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya? Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin deh. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh.
Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang biasanya bang. Masalahnya secara private juga dan nah, secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain di ngobrol? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana? Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang di blok gimana? Kamu di blok udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang, itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya kalau memang ini kita gugat perdata juga,
Ya karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian, sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita tiga. Jadi tujuannya Ya nggak banyak order lah. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk Iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Udah pasti ya. apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya Kodennya. Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini. Ya jadi. Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ciolik. Oh, iya. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Sayang banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali betul kepalanya gitu. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni
Sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Gitu. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disjoki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media. Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu gak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama,
melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai di pojokan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Olive mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar SJM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa biasanya dari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah, saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari panggung masih bang biasa bang. Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan?
Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Den, Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, ada kan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA. Ya, tapi saya selaku kuasa hukum ya bahwa jelas tes pertama itu ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya. Ya, jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap. Ya, secara hukumnya kita siap. Apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu, tapi kelarnya mau sampai kapan gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya. Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam tes DNA. Kerugian. Ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah ya. Iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Den. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Salah satu bentuk. Iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah pasti ya. Apa aja tadi? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Ya, Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? Menutup pintu damai Bang dengan laporan ini? Ya, jadi Udah menutup pintu damai? Damai Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini? Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini.
karena kemarin aja udah dia hapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung, mari kita selesaikan game ini. Oke. Bang, efeknya dari ini bang, mungkin bang, yang beberapa hari, bang, efeknya bang. Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempet sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Cioli. Oh iya. Itu gimana? Menurut kamu? Beda lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Sayang banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Korin? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali betul kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Gitu. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media. Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya.
Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferny Hassan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferny yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferny Hassan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferny Hassan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densus sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya? Maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus remix, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu gak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ciolif mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Ciolif, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan ya, karena dia punya anak itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh.
Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia nyari panggung masih bang pihak sana bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakku kau pikirin. Jadi dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Itu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Densu, ada kan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes ini. Kenapa saya tambahkan ya? Kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya kalau memang ini kita gugat perdata juga.
Ya karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita juga. Jadi tujuannya, Ya nggak banyak order lah. Ya. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jen, Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya, Ini salah satu bentuk nasar. ya, Salah satu bentuk iya. nasar. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai bukti-buktinya? Udah? Ada Itu pasti ya. Apa aja? apa aja tadi? Apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai nggak? Kita bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya kita lihat aja. Artinya lanjut ya, Koden ya? pintu damai Bang dengan Ya, ini. ya jadi. Udah menutup pintu damai? Damai, Pak. Udah menutup pintu damai. Dengan adanya laporan ini. Itu maaf mah tidak. Itu maaf tidak. Dimaafin. Itu damai. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Oke. Udah. Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari, Bang, efeknya Bang. Tadi dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya, bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu benar nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Gimana? Iya, dia merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama D gitu. Yang dulu sebelum sama Ciolik. Oh, nanti. Itu gimana? Menurut kamu? Cerita lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Oh, ya, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Rasain banget gak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini. Mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koden? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? DJ. Hati-hati di jalan. Seperti apa, Koden? Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali tutup kepalanya dia. Kalau ditanya ya personal, Iya. tapi kan tidak kulakukan. Iya. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Oke. Jadi
buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke. Aktor Denny Sumargo tegas menempuh langkah hukum melaporkan DJ Ferni Hasan. Diketahui sebelumnya, disc joki DJ Ferni Hasan terang-terangan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Hal itu pun membuat Denny Sumargo terusik hingga melaporkan Ferni Hasan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Denny Sumargo membeberkan alasannya melaporkan Ferni Hasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Denny Sumargo, Ferni Hasan bukan hanya satu kali melakukan hal tersebut kepadanya. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas, kata Denny Sumargo. Pernyataan Ferni Hasan itu dinilai seolah berkesan membentuk keraguan dalam opini masyarakat terhadap Denny Sumargo. Kesannya membuat opini masyarakat ada keraguan nih ya, nah keraguan ini kan harus dijawab dong, terangnya. Denny Sumargo merasa perlu bersikap tegas dalam menanggapi pernyataan Ferni Hasan itu. Aktor yang akrab disapa Densu itu pun merasa selama ini Ferni Hasan hanya tarik ulur dalam persoalan tersebut. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur, bebernya. Langkah hukum dipilih Denny untuk menyelesaikan persoalannya dengan Ferni Hasan agar mendapatkan titik terang. Jadi saya melaporkan ini supaya diselesaikan biar jelas, aturan mainnya ada. Jangan cuma lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah, macem-macem, terangnya. Dalam kesempatan itu Denny Sumargo pun mengecam tindakan Ferni Hasan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa membuktikan, tegasnya. Menanggapi Ferni yang kembali meminta tes DNA, Denny Sumargo pun menantang balik seterunya itu. Aktor 41 tahun itu mengaku tak keberatan jika harus melakukan tes DNA lagi. Hanya saja Denny mensyaratkan pada Ferni Hasan harus bisa membuktikan keabsahan dari hasil tes DNA yang pertama. Kalau lu minta tes DNA kedua, lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan, ujarnya. Jika Ferni Hasan bisa membuktikan hasil tes DNA yang pertama, Densu sapaan akrabnya tak keberatan meski harus melakukan tes DNA lagi. Tes DNA kedua oke, 3, 4, 5, saya mah oke, pungkas Denny Sumargo. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga.
melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar? Dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu. Sebenarnya saya kasihan kan, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya, ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari di bawah santai aja bang. Iya. Sampai akhirnya harus melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari kamu masih bang pihak sana bang? Masalahnya secara private juga dan nah secara sendiri kan emang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kau punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakmu kau pikirin. Ya dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial bang? Gimana? Kamu di blok udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan?
Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Bang Den, Desu kan akhirnya katanya dia melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Bang Desu, katakan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap